Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan saya Wulan, dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Kita sekarang masih membahas mengenai studi kasus terkait studi kelayakan model bisnis waralaba Mishwe. Kita sudah sampai ke part yang keenam. Luar biasa ya. Oke, kalau tadi kita di part-part sebelumnya kita membahas tentang sejarah, perkembangan, maskot, kemudian juga analisis dari kenapa sih bisa fenomena viral banget nih Mishwe ini. Kita tadi sudah membahas dari sisi price, produk, dan juga place. Maka sekarang waktunya kita untuk membahas dari sisi promotion. Kita spill sedikit dulu ya. Sebetulnya strategi pemasarannya mereka itu banyak, tetapi yang menonjol, yang menjadi strategi utama pemasarannya mereka adalah yang pertama yaitu fear of missing out. Ada yang tahu FOMO? Pernah dengar lah ya? Fear of missing out. Fear itu takut, missing out itu ketinggalan tren. Sudah mulai ada closal atau sudah ada clue-clue? Nah, jadi kalau masih belum ngeh, jadi Ibu akan terangkan. Jadi Mishwe itu tidak membutuhkan biaya yang banyak untuk melakukan promosi gede-gedean. Karena mereka itu menggunakan jasa influencer dan juga selebgram di sosial media yang menyebarkan tentang es krim Mishwe dan juga teh dari produk Mishwe ini. Dan terus habis itu para selebgram ini ngasih ulasan yang positif. Paham ya? Jadi mereka awalnya itu bayar beberapa influencer dan selebgram untuk ngebahas tentang Mishwed. Mau produknya, mau tempatnya, mau sejarahnya atau apapun itu terutama mereka bahasnya tentang rasa, kemudian harga dan tempat-tempatnya itu tempat desainnya, interiornya, dan lain-lain gitu. Nah awalnya itu selebgram dulu dan juga influencer dulu tuh yang punya banyak jutaan follower ya. Mereka ngomong tentang Miche, terus orang-orang yang nonton terus akhirnya pada kepengen juga, ih apa sih, apa sih, apa sih gitu, di mana sih gitu. Harganya murah, rasanya enak, masa sih, masa sih. Nah mereka setelah kepo kayak gitu, mereka juga nyobain setelah mereka nyobain juga ternyata mereka benar konfirmasi bahwa rasanya itu enak dengan harga yang cukup murah 8 ribuan aja dan juga harga-harga yang lain ya rasa-rasa lain juga mereka review. Nah, mereka bikin berbagai banyak video, ada foto, ada konten di TikTok, ada di media sosial, ada cuman bahasan rumpian atau mungkin foto-foto yang mereka upload gitu loh dengan kasih tagar Mishwe. Semakin banyak orang yang nyoba, semakin banyak orang yang akhirnya ikut-ikutan review, baik itu video, mereka juga mungkin bisa tidak hanya membahas dari sisi rasa, mungkin mereka juga bahas-bahas semua konten-konten yang viralnya seperti yang pernah saya sebutkan di video sebelumnya yaitu tentang konspirasi bentuk bintang denah atau di peta digital antara gerai satu dengan gerai yang lain dari Mishwe itu kemudian ada juga bahasan tentang sertifikat halal dari Mishwe di Indonesia. Kemudian mereka juga ngebahas tentang lagu-lagu jingle ya Mishwe yang beberapa versi gitu. Kemudian juga mereka mungkin ngebahas tentang eh, apa saja yang mereka suka dari Mishwe dan lain-lain. Dan salah satu yang viral itu adalah pelafalan eh, kata Mishwe sendiri. Karena banyak orang yang bilangnya itu Mishwe, Mishwe atau apa segala macam itu banyak sekali yang kemudian akhirnya dibuatlah beberapa konten dari orang-orang yang akhirnya sudah tahu cara pelafalan yang benar. Di sini kalau teman-teman lihat ini saya sudah browsing kan, sudah saya carikan gitu ya, ada beberapa nih. Ini ada konten video, ini tuh banyak sekali orang. Itu hanya beberapa saja dan ini membahasnya cara pelafalan. Ini cara pelafalan, cara baca dictionary dan lain-lain. Di sini pun nih kalau teman-teman lihat itu TikTok search juga sama. Di sini ada orang
Ini bahkan bukan selebgram lagi ya, ada yang terkenal, ada yang hanya orang-orang biasa seperti kita, seperti saya pun juga akhirnya bisa membuat konten, bisa membuat review tentang rasa, tentang denah, tentang apapun. Dan kemudian kalau saya pakaikan itu tagar, maka saya akan menjadi bagian dari viral, pemasaran viral atau viral management dari Mishwe. Sini kita nih, eh, siapapun bisa upload informasi tentang Mishwe, baik itu positif atau negatif, tapi rata-rata memang positif. Nah, jadi konten Mishwe-nya sendiri ini itu tidak hanya organik yang mereka buat saja, tetapi lebih banyak juga ada pengguna akun media sosial lain yang ikut. Awalnya kan selebgramnya dibeli ya, atau dibeli jasanya gitu loh, disewa jasanya untuk mempromosikan, untuk ngasih ulasan positif. Kemudian jutaan followernya akhirnya ikut-ikutan nyobain, dan kemudian mereka juga sama membuat afirmasi, oh saya juga udah nyoba nih, oh saya juga, saya juga, saya juga, saya juga. Karena apa? Strateginya adalah FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan tren. Kalau yang nggak nyoba berarti nggak keren. Nah, kayak gitu. Makanya semua akhirnya pada nyobain, kemudian setelah nyoba mereka juga pada bikin foto-foto, konten, ataupun video yang nge-review atau mengafirmasi bahwa aku udah nyobain loh Mishwe gitu. Karena itu tadi masuk ke tren. Kalau hari gini kan memang perilaku generasi Z dan juga milenial dan juga generasi seterusnya setelah Z ya, itu pada ini pada gandrung gitu. Itu pencitraan diri dan lain-lain. Itu memang diafirmasi dengan mereka apa yang mereka upload di sosial media. Salah satunya adalah ini. Jadi kalau mereka udah nyobain Mishwe, kemudian ngebahas tentang rasa atau mungkin konfirmasi apa konspirasi dari berbagai sudut konten-konten yang lain. Nah, kalau mereka sudah menjadi bagian berarti mereka sudah sesuai dengan tren gitu, sudah kekinian gitu. Jadi nggak ketinggalan zaman alias nggak ketinggalan tren yang sudah ada. Itu yang akhirnya dimanfaatkan oleh Mishwe gitu. Jadi menjadi satu strategi pemasaran yang nggak harus mahal-mahal amat keluarin duitnya, tetapi jadinya viral gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk lagi. Oh ya, informasi konten viral Mishwe apa aja nih selain cara pelafalan, sertifikat halal di Indonesia, kemudian jingle dan simbol bintang di peta digital. Mungkin teman-teman ada yang tahu lagi informasi Mishwe apa aja lagi yang menjadikan Mishwe itu viral di media sosial? Boleh ya nanti WA ke ibu karena ibu taunya itu baru ya ini paling tidak ada cara pelafalan, ada banyak orang yang membahas dari berbagai sudut dari berbagai video. Kemudian juga tadi salah satunya adalah konspirasi simbol bintang di gerainya Mishwe itu juga sempat ini heboh, dan juga sertifikat halal di Indonesia ya. Itu juga menjadi salah satu bahasan yang akhirnya membuat viral manajemen pemasarannya Michelle. Oke, sebelumnya saya akan sebentar. Nah, sebelumnya kita tambahkan lagi informasi masih tentang promosi ya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang bagaimana Michelle memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok, kemudian juga Twitter untuk kegiatan promosinya mereka. Nah, ini juga Michelle bikin lagu tema Michelle Bincang itu di tahun 2021 itu sempat masuk ke TV offline nasionalnya mereka ya di Cina gitu loh. Kemudian itu mereka eh, setelah setelah di 2021 itu mereka bikin juga platform, masuk ke platform Blibli, kemudian TikTok, kemudian juga mereka bikin juga lagu-lagunya itu berbagai versi karena kan Misha ini kan sudah masuk ke berbagai negara ya, maka mereka juga bikin versi Jepangnya, versi Rusia, versi rap, kemudian versi lagu-lagu lain yang kemudian akhirnya ikut mendongkrak pemasaran dari Misha itu sendiri gitu loh. Karena jingle-jinglenya itu juga mereka garap dengan serius, kemudian juga bikin orang jadi
kan semakin sering disetel, kemudian orang juga makin sering dengar, kemudian jadi lebih aware gitu. Oh, ada jingle di Mishwe ini nih gitu lagunya gitu. Nah, ini nantinya akan jadi bagian dari manajemen pemasaran dari Mishwe ini gitu. Kemudian selain itu mereka tetap loh ya melibatkan juga pemasaran secara konvensional. Jadi selain digital, mereka pemasarannya tetap juga meskipun tidak jor-joran di TV ataupun di apa namanya billboard atau segala macam. Mereka memang nggak fokus ke situ pemasarannya. Tetapi kalau untuk yang bentuknya kayak voucher, potongan harga untuk pembelian produk es krim dan teh dari Mishwe itu mereka masih lakukan. Jadi ada promo-promo tertentu, kemudian juga ada seperti Happy Sunday, beli 3 varian, kemudian hanya berapa ribu, kemudian ada promo voucher, kalau belinya 30.000 itu bisa dapat 8, beli 40.000 itu bisa dapat 16 gitu, dan lain-lain gitu. Ini adalah beberapa cara dari promosi konvensionalnya Mishwe. Selain itu mereka juga ada menjual merchandise. Merchandise juga sama selain memang sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggannya, tetapi itu juga adalah bagian dari promosi, yaitu menjual merchandise dari maskot ataupun sesuatu hal yang berbentuk Mishwe. Oke, sementara itu dulu informasi yang bisa Ibu sampaikan mengenai fenomena viral Mishwe konsep 4P yang kita fokuskan di sisi promosinya. Kita akan ketemu lagi di part yang ketujuh untuk membahas strategi-strategi lain yang digunakan oleh Mishwe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.